jauh lebih terhormat daripada kehormatan yang dia miliki. Jadi hari itu ada seseorang yang telah kehilangan kehormatannya di jalan di kota Jericho. Dia tinggalkan semua hal yang menempel pada dirinya, reputasinya, kehormatannya, status sosialnya. Dia berikan hidupnya kepada Yesus. Kita tidak bisa pungkiri namanya baik, tapi sifatnya tidak seperti itu. Kalau aku sih ya, aku langsung add friend ya. Langsung, karena sama. Banyak orang-orang yang mencari keselamatan, mereka berjuang untuk keselamatan. Tapi setelah mereka lihat ternyata keselamatan bukanlah sesuatu yang diperjuangkan, tapi itu adalah free gift from God. Mereka jadi kayak, oh ternyata keselamatan lebih dari apa yang dapat saya lakukan ya. Nggak ada andil apa-apa gue sama keselamatan. Dan ternyata lebih dari apa yang bisa aku bayangkan. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kita baru saja login di Facebook What's on Your Mind. Nah kali ini saya Veta Inarai dan juga Pendeta Deddy Kurniawan akan ngajak kita untuk kenalan dengan satu profil lagi dari Alkitab supaya kita nambahin temen banyak nih di Facebook kita. Betul sekali. Ya. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita kenalan dengan teman-teman yang mau kita pelajari ini, kita mau ngajak untuk follow dulu dong sosial media dari Hope Channel Indonesia. Masa mau kenalan sama orang lain tapi Hope Channel Indonesia belum di follow gitu kan ya. Jadi kita punya banyak, ada Facebook, Instagram, YouTube, aplikasi, website dan lain-lain yang detailnya pasti ada di layar kaca yang sedang teman-teman Facebook semua lihat kali ini. Nah untuk perkenalan awal, kan kita lagi ngomongin sosmed nih ya Pendeta. Betul. Boleh tahu nggak postingan terakhir di sosmed apa? Setelah aku lihat-lihat di handphoneku Cek dulu ya. Tadi aku bilang Ivy, postingan pertama adalah postingan aku sama anakku. Dan ternyata bener postingan aku sama anakku. Teman-teman kalau mau lihat follow aja Instagramnya Pendeta Muda Deddy Kurniawan. Emang sih kalau udah punya anak biasanya fotonya jadi anak terus gitu ya. Betul. Foto diri sendiri sama yang lainnya tuh kayak jadi nggak penting. Sama istri juga kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau aku postingan terakhir untuk tugas Pendeta. Oh iya. Karena aku kan udah di tahun terakhir, itu harus ada CSR points kalau mau tamat. Luar biasa. Jadi teman-teman nggak tahu ya kalau ada yang kuliah, mungkin harus ada corporate responsibility, corporate social responsibility. Jadi aku disuruh bikin IG reels ngajarin satu topik dari jurusanku. Nah itu males sih, tapi demi tamat kan ya. Iya dong, harus ada sesuatu jadi yang harus diadakan gitu. Jadi kenapa kita ngomongin kayak gini? Karena secara tidak langsung postingan kita berpengaruh juga ya dengan teman-teman yang sama kita. Gitu. Dan aku rasanya aku dapat cuplikan sedikit nih dari pendeta tentang topik kita hari ini. Pengaruh Yesus dalam kehidupannya gede banget sampai berubah 180 derajat. Ya. Dari yang orang bilang pelit jadi suka berbagi. Ini kayaknya teman-teman udah boleh nebak. Kayak nebak-nebak ya. Ada lagi nggak clue yang udah? Ya orang bisa sebut dia seorang pendosa ya. Pendosa. Tapi hebatnya adalah ketika Yesus bisa seperti tadi Ivy katakan menggunakan pengaruhnya untuk merubah orang yang berdosa ini untuk dapat menerima Yesus dalam kehidupannya. Sampai-sampai Yesus bilang gini, boleh nggak gua numpang di rumah lo? Nah, langsung dicibir banyak orang tuh, ngapain main ke rumah orang pendosa gitu kan ya. Kira-kira udah tahu lah ya. Harusnya dong. Apa perlu dikasih clue lagi? Aduh. Kayaknya kalau anak-anak remaja ini langsung bisa nebak ya. Iya, dari kecil aja kita udah nyanyiin lagunya. Betul. Zakheus, orang pendek ya kan ya. Tapi lebih dari fisiknya yang kita ketahui pendek, kira-kira sedikit pendeta yang mau kita dalamin di episode kali ini apa? Kadang-kadang keterbatasan seseorang itu dipandang ini ya buruk ya sama orang lain ya. Eksternalnya aja. Kayak pendek cuma kecil bisa apa sih dia? Tapi sebenarnya dia punya iman yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang sekitarnya yang mungkin badannya lebih tinggi dari dia. Ini cerita yang menarik dari si Zakheus. Nanti kita akan melihat sisi-sisi lain yang
mungkin ya di luar dari kehidupan Zakheus, tapi relate dengan kehidupannya karena secara tidak langsung, secara langsung itu ditulis sama penulis dalam hal ini Lukas. Jadi Lukas mengemas ceritanya sangat menarik nih, kronologikal, berurutan dengan cerita-cerita yang lainnya, tapi mau menjelaskan latar belakang kenapa kemudian Yesus mau mengunjungi Zakheus di Jericho secara khusus. Dan kita tahu cara pelayanan Yesus tuh tidak ada yang kebetulan. Betul sekali. Jadi dari beberapa kota, kalau dia niat mau mampir di rumah Zakheus nih, ada pesan yang spesial. Betul sekali. Dan yang istimewanya, Ivy, ini adalah perjalanan terakhir Yesus sebelum mengakhiri misinya di atas dunia ini. Jadi artinya gini, beberapa orang, temanku, kerabat-kerabatku, biasanya kalau mau meninggal, contoh papaku ya, papaku sudah meninggal. Papa meninggal dengan tanpa memberikan pesan apa-apa sama kami keluarga. Tapi kalau nonton FTV kan, nonton film itu kayak sepertinya pesan terakhir dari orang yang mau meninggal tuh penting banget, sampai ayo dong pesanin dulu sesuatu sebelum kamu meninggal gitu. Ini gak ada sama sekali. Jadi bayangkan ya, Yesus sudah mau mengakhiri misinya, dan ini adalah cerita terakhir secara personal dia datang ke seseorang yang dianggap orang nggak penting, berdosa. Jadi aku pikir ada sesuatu hal yang penting Yesus mau sampaikan sama kita sebelum Yesus mengakhiri kehidupannya di atas dunia. Oke, penasaran banget. Aku aja penasaran banget. Jadi teman-teman Facebook sekalian, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masih login di Facebook, teman-teman sekalian. Kita mau kenalan dengan profilnya Zakheus yang lebih dari postur badannya yang pendek, tapi ternyata imannya besar. Dan Yesus ada maksud khusus ketika mengunjungi ke rumahnya di akhir-akhir hidupnya, tahun-tahun terakhir gitu ya. Betul sekali. Dan tadi pendeta udah mention tentang penulis cerita Zakheus, yaitu Lukas. Dari yang aku tahu, Lukas itu di antara 12 murid Yesus, dia termasuk yang paling pintar. Karena dia punya background kesehatan ya, alias dokter zaman ini. Dan cara penulisannya lebih detail daripada Markus, Yohanes, dan lain-lain seperti itu. Nah, dari backgroundnya Lukas, lalu dihubungkan dengan Zakheus, kira-kira cerita Zakheus jadi spesialnya gimana nih dengan budaya saat itu? Pertanyaan bagus sekali nih. Aku nggak mikir ya, tiba-tiba muncul pertanyaan kayak gini. Tanpa harus mendiskreditkan penulis Injil lain. Seperti Matius, dia juga seorang pemucuk, kayak artinya Matius juga punya pendidikan yang baik. Kemudian Markus, kemudian Yohanes, kita tahu ya peran Yohanes penting sekali, apalagi tulisannya tentang kitab Wahyu itu bukan main-main loh. Bahkan orang terpelajar, seorang theologian sekalipun harus sekolah dulu untuk ngerti tulisannya si Yohanes. Tapi Lukas ini menulis cerita Zakheus dengan latar belakang budaya yang sangat kental. Karena gini, kita harus mengerti pola hidup orang di zaman itu. Bahwa masyarakat itu hidupnya dibagi sesuai dengan klasifikasi gender, laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih terhormat, kita nggak bisa pungkiri itu di zaman waktu itu. Patriarki. Sementara wanita terhormat, tapi tempatnya mungkin tidak, kan? Ngerti kan? Sehingga ada namanya public place, private place. Public ya hanya untuk cowok-cowok, private ya ibu-ibu. Di mana private place? Jadi rumah, di dapur. Tapi sekalipun demikian, lebih daripada itu, pola hidup orang-orang saat itu adalah kayak gini. Selain klasifikasi gender, tentang treatment satu dengan yang lain, itu berdasarkan status sosial seseorang. Pekerjaan. Baik enggaknya, aku treat Ivy bergantung dari status sosial kita. Kemudian hormat tidaknya aku sama Ivy tergantung dari status sosialnya Ivy. Jadi itu penting banget status sosial. Nah, kelompok-kelompok sosial ini itu secara tidak langsung dikelompokkan sendiri sama masyarakat saat itu. Nah, ada satu kelompok yang namanya orang berdosa. Kita dong. Sabar dulu. Orang berdosa ini bukan hanya sekedar orang yang dia melakukan dosa. Tapi ada satu kelompok yang entah bagaimana, karena pekerjaan mereka adalah di status sosial mereka dianggap berdosa, sekalipun mungkin mereka nggak melakukan itu gitu. Biasanya kata orang berdosa itu akan disematkan dengan klasifikasi orang ini nih, yaitu pemungut cukai.
Jadi setiap kali kata orang berdosa itu muncul di dalam kitab Injil, pasti ada temennya, yaitu pemungut cukai. Jadi seolah-olah pemungut cukai ini jadi sama seperti orang berdosa. Jadi dianggap klasifikasinya seperti orang berdosa. Nah, ngomong-ngomong tentang orang berdosa, aku punya catatan nih. Kata orang berdosa ini muncul 5 kali di kitab Matius, 6 kali di Markus, tapi Lukas nulis 18 kali. Wow. Banyak sekali. Oke. Nah, mungkin karena dia punya concern kali ya, sehingga tulisannya Lukas dianggap sebagai tulisan yang dapat membantu orang-orang dalam arti Gentiles, orang kafir yang belum mengenal Tuhan, cocok tulisannya untuk mereka, sehingga mereka boleh mengenal Tuhan yang bisa menerima semua orang berdosa sama seperti mereka. Kelihatan ya, walaupun Lukas adalah murid Tuhan, tapi dia juga manusia yang punya prejudis. Iya. Ya kan? Jadi secara nggak langsung kelihatan ya, Lukas memandang pemungut cukai juga lebih rendah daripada yang lain. Betul. Tapi bukan berarti itu mendiskredit bahwa wah Alkitab diskriminatif gitu kan ya. Malah kelihatan bahwa oh begitu toh backgroundnya gitu kan ya. Jadi ketika Yesus mengunjungi Zakeus lebih kena signifikannya kan karena tulisan Lukas ini. Itulah indahnya membaca Alkitab yang ditulis oleh banyak sekali penulis-penulis yang memiliki sudut pandang berbeda. Oke. Sumber-sumber rabinikal. Mereka biasanya ketika menafsir Injil, setiap kali kata orang berdosa itu muncul, mereka bilang oh ini orang biasa yang nggak bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat dalam upacara-upacara. Tapi kemudian ada seorang yang bernama Joachim Hermias dari Jerman, seorang teolog, dia bilang enggak. Lebih daripada itu gitu. Maksudnya gini, bukan hanya orang biasa, siapa saja yang nggak jujur, yang nggak benar hidupnya, mereka itu klasifikasi orang berdosa. Jadi itu sebabnya semakin meneguhkan setiap kali kita baca Alkitab, melihat tulisan-tulisan mereka bahwa orang berdosa disandingkan dengan pemungut cukai, seolah mereka adalah satu kelompok yang sama orang berdosa. Oke. Kalau aku lihat-lihat, Zakeus juga kan backgroundnya Yahudi, gitu kan ya. Tapi karena dia bekerja pemungut cukai, berarti dia kerja PNS gitu ya untuk kerajaan Roma, gitu kan. Sedangkan kerajaan Roma musuhnya bangsa Israel gitu. Karena kapan nih kita bebas dari kerajaan Roma? Jadi sepertinya kebencian orang-orang terhadap Zakeus jadi double gitu ya. Pendeta mau lengkapin nggak di situ? Lukas 18 ayat 13, secara khusus orang Yahudi menyebut para pemungut cukai adalah orang berdosa. Jadi ini masih di scope yang sama ya. Jadi kasihan sekali tokoh temen yang kita mau kenalan di segmen kali ini, si Zakeus. Boleh nggak Evi baca Lukas pasal yang ke 18-13 ya? Silakan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya kan? Jadi selalu saja dikonotasikan para pemungut cukai ini sama dengan orang berdosa. Sekarang mari kita lihat bagaimana Lukas memulai cerita Zakeus dengan narasinya yang menarik. Lukas 19 ayat 1 dan 2. Tolong Ivy. Oke, Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ada satu tempat namanya Yeriko. Yeriko ini kota yang paling penting sekali. Kenapa aku bilang penting? Orang mau keluar masuk Yerusalem harus lewat Yeriko dulu. Dan pajak di Yeriko itu sangat tinggi. Mau masuk ataupun mau keluar. Dan sekarang siapa kepala bea cukainya di sana? Si Zakeus. Orang kaya. Jadi jangan tanya sama aku ya, Bia, kenapa dia kaya ya? Kita bisa mikir kan kenapa dia kaya kan? Men, dia kepala bea cukai negara, men. Yang perdagangannya keluar masuknya sering. Sejujur-jujurnya dia mungkin bekerja, dia pasti kaya ya kan? Gampang lah ya cari apalagi Zakeus, semua bukan jadi rahasia umum bahwa dia adalah seorang pejabat korup. Jadi no wonder ketika Lukas menulis dia adalah seorang pemungut cukai, dia juga adalah seorang yang kaya. Nah sekarang tadi aku mau tegaskan lagi, Lukas menulis narasi cerita tentang Zakeus dengan makna sarkastik ya. Sarkastik ya. Kenapa? Seorang pemungut cukai namanya Zakeus. Harus ya. Ivy, kasih tahu teman-teman apa arti nama Zakeus, Ivy. Zakeus teman-teman, aku kaget sih. Aku nggak masalah kalau kasih nama anak Zakeus, ya kan? Karena artinya bagus, yaitu pure dan innocent, alias murni dan lugu.
Yes, pure, Gitu. just, Iya. right. Itu nama Zakheus. Adil, murni, bersih, jujur. Beda ya sama asli. Jadi waktu aku baca ini, Iya. jelek, gila nih Alkitab ngomongin gua ini. Kita jaim. Karena ya, Iya. aku nggak tahu bagaimana Ivy dan teman-teman baca Alkitab. Iya. Ketika aku membaca Alkitab, aku coba untuk memposisikan diriku pada cerita itu. Iya. Jadi aku mau lihat penulis ini mau ngomongin apa sih? Iya. Dia mau ngomong apa sama aku? Jadi begitu baca kitab Lukas, kemudian baca kisah Zakheus, oh Lukas nulis cerita tentang gue, men. Wah, menarik sekali nih. Ada seorang pendeta bernama Didi Kurniawan. Seorang ini, terus dia adalah orang pemungut cukai. Aduh, namanya bagus. Tapi sayang karakternya tidak sebagus namanya. Wow, itu baru dari namanya aja kita udah ngejelep. Iya. Apalagi yang lain-lain. Ini sebagai hint aja buat teman-teman. Next, aku mau nanya, apakah penilaian Yesus terhadap Zakheus juga sama seperti orang Yahudi, gitu ya? Nanti kita akan lanjutin. Tetap di Faithbook. Teman-teman Facebook, kita kembali lagi, masih login di Facebook. Ya. Udah mulai mikir belum mau add friend Zakheus nggak ke Facebook kita? Mungkin makin berat gitu ya, karena ternyata kita tidak bisa pungkiri namanya baik, tapi sifatnya tidak seperti itu. Kalau aku sih ya, aku langsung add friend ya. Langsung, karena sama. Ini kayak gue nih. Temen gue nih, segrup kita men, gak bisa bikin grup bareng gitu. Nah, tapi ini kan yang kasih nama orang tua. Iya. Kira-kira orang tua gimana ya memiliki anak sayang, tapi sayangnya gimana, sayang untuk menasehati dan lain-lain? Pendeta boleh masuk ke sini. Aku gini, orang tua kita memang bukan orang tua yang sempurna ya. Kita no banyak kelemahan, judgment ya kan? Okay. Tapi orang tua kita adalah orang tua terbaik yang Tuhan izinkan kita miliki di atas dunia ini. Amin. Dan kita harus seperti Ivy, kita harus aminkan itu teman-teman. Sekalipun banyak sekali kekurangan orang tua kita. Mungkin kita pernah bandingin orang, kenapa gue nggak lahir di keluarganya dia? Iya, lebih enak ya. Enak banget. Pernah kayak gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, orang tua kita adalah orang tua yang paling baik dan terbaik yang Tuhan pernah izinkan untuk hadir dalam kehidupan kita. Aku pasti yakin, seperti aku kasih nama anakku, begitulah orang tua Zakheus kasih nama Zakheus ya. Anakku akan jadi anak yang jujur, bersih, murni, adil. Karena orang tuanya sementara hidup di dunia nggak adil, Vi. Bagaimana mungkin mereka hidup di tanah air mereka sendiri, tapi mereka harus bayar pajak ke orang asing yang menghina, bukan hanya menghina leluhur mereka, tapi juga menghina Tuhan yang mereka sembah. Jelas, jadi harapan orang tuanya kepada anaknya sangat tinggi sekali. Anak yang dididik dengan benar tentang, ya tadi Ivy bilang orang Yahudi loh ini, hukum-hukum Tuhan aku nggak bisa membayangkan dan selain beratnya, aku pasti yakin Zakheus tahu hukum-hukum Allah, karena dia dididik seperti itu gitu. Orang seperti Yahudi kan pendidikan betul seperti pada umumnya anak-anak dididik. Tapi ya begitulah adanya. Aku punya banyak teman-teman. Aku yakin Ivy dan teman-teman juga punya banyak teman-teman yang kita dididik bareng loh di dalam gereja. Betul. Kelas kemajuan bareng, kelas pemuda bareng, semuanya bareng. Tapi sekarang kita nggak tahu di mana lagi mereka. Kita punya banyak teman kayak gitu kan. Dan kita punya banyak orang tua yang nggak tahu air matanya udah habis kali ya untuk mendoakan supaya anak-anak mereka ini yang hilang boleh kembali lagi pulang. Ini masalah yang klasik dan sampai sekarang nggak habis-habis Ivy di gereja kita. Ketika orang tua memberikan nasihat-nasihat, berkhotbah di depan gereja dengan berapi-api, tapi begitu turun hidup mereka diperguncingkan karena anak-anak mereka sementara hilang. Lu ngomongin apa sih Pak? Lihat dulu dong anak lu udah bener belum? Lu mau nasihatin rumah tangga yang benar sementara lu nggak bisa didik anak lu. Aduh, kasihan sekali. Integritasnya jadi ya. Tanpa kita menghakimi, aku tahu dan yakin orang tua ini pun mengerti bahwa kisah Zakheus sementara menempeleng mereka, menemplak mereka bahwa bener anak gue yang gue didik, yang gue doakan, hidupnya tidak selaras, tidak semanis arti namanya. Begitulah adanya sih. Ya, aku puji Tuhan sih bahwa Facebook selama ini kan kesannya ke anak muda, ya benar. Tapi kalau misalnya teman-teman yang menonton di sini
waktu kita berbincang kok kayaknya kena ya, ada temen gue yang kayak gitu, ada om tante saya yang seperti itu. Ajak mereka untuk nonton kali ini. Nanti di akhir kita akan mendoakan juga. Dan aku yakin tim Hope Channel juga setiap hari dapat SMS dari orang tua yang mendoakan anaknya dengan macam-macam permasalahannya. Jadi kita tahu ya, tapi kita serahkan itu ke Tuhan karena sekarang kita mau lihat nih, apakah Yesus melihat Zakheus seperti orang-orang Yahudi melihat dia? Apa sih yang membuat Yesus di akhir-akhir hidupnya, gue mau ke rumah Zakheus dulu, jangan sampai enggak? Yesus tidak bisa menampik fakta bahwa memang benar demikian kehidupan para pemungut cukai yang dianggap tidak benar. Karena pada dasarnya memang begitulah kehidupan mereka. Satu, mungkin itu udah jadi gaya hidup para pemungut cukai untuk melakukan praktik-praktik yang tidak benar. Yang kedua, ya mungkin mau memenuhi kebutuhan kehidupan mereka gitu ya, untuk dianggap, ingat tadi, status sosial itu sangat penting di masyarakat. Sehingga mereka harus, gue harus update diri gue, men. Kalau gue nggak pakai jam yang atau mungkin ya si Matius, apalagi ya mereka punya grup pasti ya, grup pemungut cukai, dimana kalau makan siang, mereka harus makan di sini. Ya pasti kan, udah dapat berapa lo hari ini, men? udah punya apa lo? Udah apa? Gue ini pasti semua kan. Dan masyarakat akan memperhatikan. Wah, memang luar biasa. Amin. Dan ada satu fakta menarik. Aku baca sedikit artikel tentang tulisan budaya saat itu. Pemungut cukai, kalau mereka memungut lebih dari apa yang mereka pungut dan mereka store ke atasan mereka, nama mereka kan baik di hadapan kaisar, dan jabatan mereka bisa diangkat lebih tinggi, atau mereka nanti akan diproyeksikan ke tempat yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka bisa lakukan di tempat mereka sekarang. Aku dengar cerita ini jadi kayak sama banget dengan lingkungan kerja saat ini. Oh ya, oke. Ya kan? Boleh dong bagikan sedikit dong. Maksudnya saya baik, tapi kalau lingkungan saya kerjanya kayak gitu, pasti kita kompromi juga dong. Seberapa mau kita mengiyakan mereka, tapi seberapa mau kita say no supaya kita nggak rasa bersalah banget gitu kan. Jadi teman-teman, ya kita Zakheus juga gitu kalau misalnya kita harus berkompromi di tempat kerja. Nah, untuk cara aku mau menekankan lagi karena aku juga baca Matius 18 ayat 17, teman-teman. Di sini Yesus menasehati sesama saudara. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini kata Yesus loh. Berarti Yesus secara general dia memang tidak suka dengan pekerjaan pemungut cukai juga, karena emang itu dosa gitu kan ya. Tapi spesialnya Zakheus, dia mau pergi ke rumahnya, itu Yesus mau memperlihatkan apa sih kepada masyarakat, kok kamu mau makan di rumah seorang pendosa? Makanya itu, Vi. Terlepas tadi pekerjaan pemungut cukai yang dipandang sebelah mata karena memang begitulah adanya mereka. Kita jangan lupa bahwa satu dari 12 murid Yesus adalah seorang pemungut cukai. Artinya Yesus menerima siapa saja, bahkan seorang pemungut cukai, untuk menjadi bagian dalam pelayanannya. Dan Yesus artinya begini, kamu seorang pemungut cukai, kamu bisa bertindak benar sekalipun kamu berada di lingkungan yang tidak benar. Aku punya guru SMA, dia guru kimia. Dia guru kimia, dia guru fisika, dia guru matematika. IPA ya. Kita semua tuh kayak Sir ini ngajar apa sih? Dia mau ngajar bener, tapi kita yang kayak, aduh nggak ngerti kita. Tapi dia punya pendekatan yang bagus sekali untuk ngajarin kehidupan. Jadi kita pikir, nih guru nih harusnya ngajar filsafat, bukan ngajar ini gitu ya. Tahu nggak? Satu kali kita diajak dia jalan, terus dia bilang gini, coba kamu ke sana. Apain, Sir? Jalan aja ke situ. Jalan. Ternyata itu tuh tempat jual-jualan parfum. Terus kita keluar. Ih, jadi harum kita semua. Itu pengaruh lingkungan, dia bilang gitu. Begitulah pengaruh lingkungan bisa membuat kamu juga sepertinya baunya sama seperti lingkungan itu. Tapi kamu nggak harus jadi seperti itu. Mungkin ya, begitu keluar dari lingkungan itu, orang kan pikir, ya apa yang bagus sih dari Nazaret, seperti Yesus sendiri kan begitu. Tapi ternyata nggak semua orang Nazaret begitu. Yesus buktinya. Apa yang bagus sih dari pemungut cukai? Apa yang bagus sih dari pekerjaan itu? Orang boleh pandang demikian,
Tapi karakter kita harusnya nggak demikian, gitu loh, Vi. Jadi banyak orang-orang, banyak mungkin teman-teman orang muda yang dilematis dengan kehidupan ini, akhirnya kompromi harus mereka lakukan. Dan kalau bisa kita simpulkan juga, Yesus melihat bahwa sebenarnya Zakheus dalam hatinya dia nggak mau hidup kayak gini nih. Sudah pasti. Udah pasti ya. Sudah pasti. Ada kerinduannya yang tidak bisa dia dapatkan walaupun posisi dan jabatannya bagus. Betul. Gitu kan ya. Apa itu hanya Yesus yang bisa lihat kan ya? Aku pikir demikian. Karena nggak ada yang bisa membaca hati manusia selain Yesus itu sendiri. Oke. Nah, siapa sih yang nggak mau kaya, Vi? Aku nggak yakin ya seidealisnya seseorang hidup dia pasti seneng kaya. Tapi menariknya adalah Lukas menulis 6 kali kisah orang kaya yang karakternya itu nggak sebagus seperti bagaimana orang pandang dia orang yang kaya. Lukas 6 ayat 20, aku punya catatan nih. Lukas 6 ayat 24, orang kaya yang celaka. Lukas 12 ayat 16 sampai 21, orang kaya yang bodoh. Lukas 14 ayat 12 sampai 14, orang kaya yang sombong. Kalau makan harus selevel sama dia. Orang yang nggak selevel sama dia nggak akan diundang makan. Lukas 16 ayat 1 sampai 9, orang kaya yang punya bendahara nggak jujur. Lukas 19 ayat 31, orang kaya yang nggak masuk surga, Lazarus yang miskin masuk surga. Dan terakhir, Lukas 19 ayat 1 sampai 10, Zakheus, kepala pemungut cukai, adalah seorang yang kaya. Artinya, Lukas memang concern sekali nulis orang-orang kaya. Tapi kualifikasi orang kaya yang sepertinya nggak cocok untuk ada di surga, Vi. Karena mereka bodoh. Bodoh dalam artian keras kepala, kemudian mereka tamak. Yesus tutup, boleh nggak baca? Lukas 18 ayat 25. Yesus menutup pengalaman orang-orang kaya yang ditulis sama Lukas dengan kalimat ini. Ini ayat yang terkenal nih. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sebelum aku mau jelasin itu, kita harus bahas cerita yang lain supaya maksud Yesus nulis kalimat ini jelas. Sebelum cerita Zakheus ditulis, ada cerita sebelumnya yang ditulis, yaitu seorang kaya yang datang sama Yesus, kemudian, guru, semua perintah telah aku lakukan. Nah, itu dia. Apalagi yang kurang? Kenapa Lukas harus tulis dulu cerita ini sebelum cerita Zakheus? Karena ternyata cerita ini berhubungan, Vi. Lukas 18 ayat 26, boleh nggak dibaca? Lukas 18 ayat 26. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Orang ini ternyata punya concern tentang keselamatan. Kata to be saved, yang selamatkan itu datang dari kata Greka soteria. Yesus di Lukas 19, ayat 9, dia bilang, sesungguhnya hari ini telah terjadi keselamatan. Kata keselamatan ini juga datang dari kata Greka yang sama, soteria. Jadi, dua orang ini punya concern tentang keselamatan. Tapi yang membedakan adalah respons mereka ketika keselamatan itu ditawarkan sama Yesus. Ketika yang satu ketika ditawarkan keselamatan, tahu nggak ayat 23 bilang apa? 18 ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab dia sangat kaya. Ketika yang satu mencari keselamatan dan punya concern keselamatan, begitu keselamatan diberikan, sedih ternyata. Kenapa? Karena keselamatan itu tidak seperti apa yang dia bayangkan. Banyak pengorbanannya. Tapi yang satu, ingat, Yesus nggak ada ngomong apa-apa sama Zakheus. Coba dibaca deh. Coba baca deh 1 sampai 10 itu nggak ada sama sekali percakapan kayak, Zakheus, lu harus balikin 4 kali lipat, apa setengah harta lu terus lu kasih sama orang miskin. Enggak. Tiba-tiba saja Zakheus bilang, guru, aku akan kembalikan 4 kali lipat apa yang telah aku ambil, dan setengah hartaku akan kubagikan sama orang miskin. Ngeri nggak sih ini? Ngeri banget nggak ini? Ngerinya adalah begini, banyak orang-orang yang mencari keselamatan, mereka berjuang untuk keselamatan. Tapi setelah mereka lihat ternyata keselamatan bukanlah sesuatu yang diperjuangkan, tapi itu adalah free gift from God. Mereka jadi kayak, oh ternyata keselamatan lebih dari apa yang dapat saya lakukan ya. Nggak ada andil apa-apa gue sama keselamatan. Dan ternyata lebih dari apa yang bisa aku bayangkan. Aduh. Jadi keselamatan itu dekat atau jauh sih, Vi? Dekat. Kalau dari Zakheus. Iya, kalau dari Zakheus, tapi bagi orang ini
Jauh banget ternyata. Itu jauh banget dari makna selamat. Betul. Berarti kalau dari Zakheus, dia ngerti bahwa nggak ada ruginya kalau dia terima keselamatan. Makanya dia mau melakukan bagi-bagi secara gratis ya. Tapi buat orang kaya yang the rich young ruler ya, dia rasa rugi banget kalau keselamatan itu. Itu yang membuat kenapa orang Kristen sejati adalah orang Kristen yang paling berbahagia sekalipun yang nggak punya apa-apa. Yeah. Kenapa? Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Jadi kalau cuma harta dia kasih, ya silakan ambil aja. Orang semua ini adalah milik Tuhan. Iya, betul. Ya kan? Itulah indahnya ketika hidup itu udah dijamah sama Yesus. Dia bisa memberikan dan melakukan apa saja bagi Yesus. Dan untuk seorang Zakheus itu lebih powerful karena dia udah rasakan hidup di atas. Yang orang lihat, wah dia punya segala-galanya Betul gitu ya. sekali. Tapi kata Zakheus, enggak, gue lebih milih keselamatan yang Yesus kasih gitu kan Itu ya. poin yang bagus sekali, itu poin yang bagus sekali. Oke, masih banyak lagi yang mau kita pelajari. Masih banyak, khususnya ketika Yesus bilang, Zakheus, gue mau mampir di rumah lu. Nah, itu dia yang bikin kelepek-kelepek si Zakheus kali ya, karena nggak ada orang yang mau makan di rumahnya selain Yesus. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Masih login di Facebook, What's on Your Mind? Ya. Kita kembali lagi masih pikir-pikir mau berteman dengan Zakheus atau tidak. Yang ternyata kehidupannya mirip-mirip dengan anak muda zaman sekarang. Betul ada sekali. pressure di society, di masyarakat untuk memiliki standar kehidupan yang tinggi walaupun caranya mungkin salah karena dia adalah pemungut cukai. Ada pressure juga dalam keluarganya yang mengekspek dia untuk jadi anak yang sesuai namanya. Benar, murni, dan lugu seperti itu, tapi tidak pada kenyataannya. Dan di saat itulah Yesus datang ke rumahnya untuk memenuhi apa yang dia selama ini cari-cari. Apa sih yang spesial dari makan bareng, pendeta? Karena kayaknya nih Yesus meneladani kalau mau ngedil, kita ngopi-ngopi, makan-makan dulu gitu ya, biar hatinya luluh gitu. Apa yang menjadi background budayanya? Sepertinya budaya ini budaya yang lumrah ya untuk kita orang Timur. Ini kan budaya Timur ya. Alkitab itu ditulis dalam budaya Timur. Jadi berkunjung ke rumah seseorang, menjamu dan dijamu, itu adalah hal yang menunjukkan hospitality dan kekeluargaan yang sangat tinggi. Orang yang nggak kenal aja, Vi ya. Ayo dong mampir. Oh iya, dari Jumat mana? Contoh di gereja kata. Oh ya, mari. Udah kayak keluarga sendiri. Dianggap anggap aja seperti rumah sendiri gini gitu. Pernah kan menjamu orang di rumah kan? Apa sih indahnya menjamu orang di rumah? Jadi kayak nggak ada barrier, pendeta. Kita makan bareng, makanannya sama gitu kan ya. Dan kalau untuk membuka pembicaraan jadi nggak kaku karena kita lagi sambil makan gitu. Beda kalau kita lagi di ruangan tertutup berbeda, nggak ada apa-apa gitu ya. Gitu kira-kira. Bayangin aja teman-teman ya, idola kalian di sana. Tadi kita ngomongin di awal tuh, Vin. Tiba-tiba masuk email. Artis idola kalian tiba-tiba mau nginap di rumah kalian. Itu hanya terjadi mungkin karena ada program reality show ya. Tapi ini benar-benar jadi nyata gitu. Yesus yang populer, Yesus yang kemana-mana orang banyak selalu ikutin. Bondong-bondong tadi dia. Tiba-tiba dia menawarkan diri. Zakheus, aku mau nginap di rumah kamu. Cepat turun. Aku lagi mikirin ya. Dia pulang terus, Mama, siapkan semua buat Yesus gitu ya. Dia panggil pelayannya. Pelayan, tolong siapin baskom yang bersih buat Yesus dan murid-muridnya. Cuci kaki mereka dengan bersih ya. Jangan lupa kamu siapin tempat tidur yang bagus buat Yesus karena dia mau istirahat di rumah kita. Dia mungkin akan panggil lagi pelayan satu. Pelayan, pergi ke kebun di belakang, tolong peras anggur Moondrops itu. Anggur paling mahal mungkin ya, anggur. Peras. Berikan yang terbaik sama Yesus. Mama bikin, karena mungkin Zakheus hidup sehat atau gitu ya, bikin Caesar salad yang enak. Jangan cuma bikin roti bundar, bikin cake sekalian buat Yesus. Wah, pasti semua hidangan yang terbaik disajikan sama Zakheus untuk Yesus. Karena itu hal yang lumrah, yang biasa orang. Tapi ini semakin istimewa karena Yesus yang akan datang ke rumahnya. Tahu nggak, Vi? Sebetulnya ada literatur yang aku baca dari seorang penulis Kristen namanya Ellen G. White.
dia menulis bahwa sesungguhnya waktu Yohanes membaptis Yesus, Yohanes khotbah 3 atau 4 hari di Sungai Yordan, Zakheus ada di sana. Jadi Zakheus sudah tahu tentang sosok Yesus yang diperkenalkan sama Yohanes. Tapi sebatas khotbah itu saja. Setelah Yesus melayani, dia dapat informasi banyak, barulah kemudian Zakheus ngerti bahwa ini orang yang gue cari-cari. Mungkin ya waktu itu Zakheus agak sedikit ragu untuk maju dan memberi diri dibaptis sama Yohanes. Tapi kali ini Zakheus nggak mau melewatkan kesempatan, karena ini bukan Yohanes yang datang, tapi Yesus. Yesus. Wow. Jadi dia mau tangkap kesempatan itu dengan cara yang nah, menariknya lagi adalah sebelum cerita Zakheus tadi ditulis, kita kan belajar tadi cerita yang sebelumnya. Ada orang kaya. Lihat, Lukas mau membuka mata kita para pembaca dan orang-orang saat itu bahwa kalau orang yang sangat rohani seperti orang ini sulit untuk mengerti makna keselamatan. Kalau orang rohani ini yang nurut Tuhan katanya, full ya, tidak ada yang tidak dituruti dari perintah-perintah Tuhan. Gimana bisa Zakheus menuruti perintah Tuhan? Kalau orang ini aja sukar untuk masuk surga kan? Gimana Zakheus? Ini ada apa ya, pelajaran tentang personal touch. Jadi aku juga pernah ikut kayak training care group, pendeta. Katanya di care group itu makanan itu penting, tidak mementingkan makanan harus enak, harus nasi gitu kayak orang Indonesia kan kalau makan harus ada nasi ya. Tapi kayak as simple as sandwich, ada sup. Kenapa? Karena dengan makanan itu membuka hati orang katanya. Secara tidak langsung, secara psikologinya seperti itu. Betul sekali. Dan bagi Zakheus yang dianggap orang yang berdosa, kayak dia kayak antisosial gitu kayaknya hidupnya. Teman-teman mau nggak consider mengunjungi rumah orang tersebut? Bener loh. Karena Zakheus dia nggak berani pergi ke gereja sendiri. Pasti dicibir kan? Pasti. Dia nggak berani ke care group online. Pasti orang tahu siapa dia gitu kan ya. Tapi Yesus tahu orang seperti ini harus saya approach secara pribadi. Betul. Gitu. Jadi susah sih karena bagi teman-teman yang antisosial kita tahu ya. Jadi aku pernah dulu belajar. Ada orang yang mengklasifikasikan murid-murid Yesus kan sifatnya beda-beda gitu ya. Kayak Petrus, dia tuh pasti ekstrovert. Dia selalu mau yang di depan. Ada Andreas sama Filipus, itu orang belakang yang ngitung sendiri. Lihat, aku suka amazed ya. Lihat anak kecil yang bawa 2 roti, 5 roti dan 2 ikan, itu kan Andreas. Tapi yang lainnya nggak lihat gitu kan ya. Nah, tipe Zakheus dia katanya tipe orang yang nerdy alias dia pintar gitu kayaknya karena dia bisa ngitung, dia pemungut cukai, tapi dia nggak terlalu suka bersosialisasi. Apakah itu karena statusnya atau karena satu dan lain hal gitu ya? Dan Yesus ajarkan untuk orang-orang seperti itu datangi rumahnya. Dan dia akan membuka. Pendeta ada pengalaman atau cerita kayak gitu nggak sih pendeta? Beberapa kali ada yang kayak begitu. Sepertinya dinding-dinding kantor ini terlalu tebal untuk dapat kita ketuk dan kunjungi, Vi. Sehingga itu yang mungkin membuat kita berpikir 2 kali untuk mau menegur mereka. Atau mungkin ya lingkungan kompleks kita tuh terlalu aman bagi kita untuk halo Pak, saya yang nomor 29, Bapak nomor salam kenal ya Pak. Apalagi kita tinggal di apartemen yang kayak ya sapa lu sapa gua. Lalu lu tutup rumah, gua juga tutup bisa. Tapi itu jadi pengalaman dan insight point yang bagus dari Ivy bahwa ada banyak kayak gitu. Beberapa kali aku pernah diundang untuk buka small group care group di salah satu anak perusahaan adalah di pusat kota. Wah, orang-orang yang nggak pernah aku bayangkan ya. Karena aku pikir pasti anak muda yang nggak ada kerjaan kalau hari Jumat, daripada kita ngopi-ngopi atau kongko-kongko nggak jelas, udahlah yuk kita ngumpul, kita bahas sesuatu yuk. Tapi tahu nggak, manajer-manajer yang datang pakaiannya jauh lebih sederhana daripada pakaianku yang aku pakai dasi. Mereka nggak pakai batik gitu biasa, tapi mereka bawa Alkitab. Walaupun Alkitab kecil ya, ditaruh di pouchnya mereka itu dikeluarin. Wow, jadi aku pikir kayak selama ini dibalik mental block yang aku punya bahwa orang ini nggak peduli lah sama Yesus gitu, sama agama dalam tanda petik, nggak seperti demikian.
dan Zakheus buktinya gitu ya. Jadi ini banyak banget yang bisa kita pelajari dari Zakheus ya. Melihat kepada kerohanian kita, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan masyarakat, dan juga cara kita meng-approach teman-teman yang seperti Zakheus supaya kita bisa jadi kayak Jesus Christian like lah ya, Christ like. Betul. Nah, makanya pelajaran ini ingatin kita sama 2B. Kalau aku mau kasih istilah 2B. Yeah. Believe and behave. Okay. Pemungut cukai ini yang namanya Zakheus, dia menunjukkan belief dan behave yang selaras. Yeah. Walaupun nggak ada percakapan apa-apa sama Yesus dan Zakheus, tapi tiba-tiba Yesus bilang ada keselamatan terjadi di rumah ini. Artinya Zakheus menunjukkan iman dan percayanya dan menerima keselamatan dari Yesus. Jadi belief-nya menghasilkan behave yang benar, dia kasih hartanya sama orang miskin, kemudian dia kembalikan apa yang seharusnya dia tidak ambil dari orang-orang miskin tersebut setelah dia pungut pajak yang sangat tinggi. Tapi orang yang sebelumnya gambaran hidupku ya. Tapi orang yang sebelumnya seorang rohaniawan yang sangat kaya, dia believe, tapi behaviornya, tindakannya tidak selaras dengan apa yang dia percaya. Banyak orang kayak begini, Vi. Mau ikut Yesus, dia mau believe saja karena dia pikir sekali percaya, tetap percaya, sekali selamat, tetap selamat. Ya? Mereka nggak punya behave yang seharusnya mereka tunjukkan dan mereka pertontonkan kepada orang banyak bahwa aku lakukan ini karena aku percaya sama Yesus. Amin. Berarti itu nanti take away poinnya 2B tadi ya, believe and behave. Aku ada satu pertanyaan, Pendeta. Cerita Zakheus itu dihubungkan dengan Matius 5 ayat 8. Aku bacakan ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi Zakheus seperti namanya, Tuhan lihat hatinya itu sebenarnya dia murni. Dia mau kok melakukan apa yang benar kalau dikasih kesempatan dan ada orang yang mengajaknya gitu kan ya. Makanya dia bisa melihat Yesus, malah langsung datang ke rumahnya. Gak semuanya loh bisa lihat Yesus di rumahnya gitu kan ya. Jadi apa sih arti kata suci hati? Apakah tidak berdosa sama sekali? Atau apa sih namanya, nanti bertobat, nanti udah tua itu tetap dihitung suci hatinya? Karena Zakheus juga kayak gitu. Apa sih artinya suci hatinya? Kata suci di sini bukan merujuk kepada sebuah kehidupan yang sempurna, sinless nggak ada dosa, enggak. Kita semua adalah orang yang berdosa, tapi berita bagusnya adalah kita orang yang berdosa telah ditebus oleh darah Kristus. Kita orang yang berdosa dibenarkan oleh jasa-jasa Kristus. Tapi kita kan sering klaim dan memaklumi bahwa gue kan orang berdosa, wajar lah ya gue jatuh terus, masih manusia. Nah, kita harus hapus paradigma tersebut. Yesus angkat status kita tinggi loh. Kamu bukan orang berdosa, tapi kamu orang benar. Jadi kata suci di sini adalah sebuah pengalaman, Ivy, bahwa hidupnya setiap hari disucikan oleh Kristus. Jadi orang ini adalah orang yang menerima anugerah Kristus melalui peristiwa pertobatan, sehingga hidupnya disucikan. Bukan karena dirinya suci, tapi karena Kristus yang menyucikan dirinya. Amin. Nah, makanya, Vi, ini penting sekali. Yesus nggak tahu kenapa mengakhiri misi pelayanan yang terakhir di dunia ini secara personal bertemu dengan Zakheus. Karena mungkin tadi itu untuk meneguhkan apa yang Matius telah tulis, orang yang suci hatinya bertemu dengan Allah. Tapi yang paling penting, Via, buat aku adalah tindakan Zakheus yang lari kemudian manjat pohon. Tahu nggak? Secara budaya, tindakan yang dilakukan oleh Zakheus adalah satu tindakan yang bodoh, mempermalukan diri dan merendahkan martabatnya. Seseorang yang berlari di zaman itu, apalagi memanjat pohon, dianggap sebagai seorang yang telah kehilangan akal. Dan sangat sulit melakukan hal itu, Vi. Kenapa? Pernah bayangin nggak kalau kita kan pakai celana nih? Kalau mereka pakai jubah yang sangat panjang, jubah kehormatan, kamu lari itu sangat sulit. Kamu manjat pohon lebih sulit lagi. Tapi bagi Zakheus, melakukan hal yang bodoh, hal yang sangat sulit dan kehilangan martabat serta kehormatannya nggak masalah. Kenapa? Karena dia mau bertemu sama Yesus yang jauh lebih mulia daripada kemuliaan yang dia miliki, jauh lebih terhormat daripada kehormatan yang dia miliki. Jadi hari itu, ada seseorang yang telah kehilangan kehormatannya di jalan di kota Jericho. Dia tinggalkan semua hal yang menempel pada dirinya, reputasinya, kehormatannya, status sosialnya.
dia berikan hidupnya kepada Yesus. Nggak banyak orang bisa melakukan hal ini. Karena ini adalah cost of repentance. Harga dari pertobatan yang harus dibayar oleh seseorang. Orang harus meninggalkan kehormatannya. Orang harus meninggalkan martabatnya, status sosialnya untuk datang sama Yesus. Bahkan mengakui bahwa Tuhan, ini gue Tuhan. Tuhan mau terima gue apa adanya nggak Tuhan? Tapi justru itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan yang radikal, perubahan yang radikal. Gak ada lagi sekarang zaman-zamannya kompromi sedikit, pemakluman. Gak. Sekarang ini sudah saatnya bagi kita untuk meninggalkan apa yang melekat sama kita, yang selama ini menghalangi kita untuk dapat datang sama Yesus. Harus ditinggalkan, harus ditinggalkan. Kalau melihat tadi ayat yang di cerita Zakheus, hari ini keselamatan ada dalam rumah ini. Betul. Itu aku teringat sama di buku Yosua juga ya. Today, me and my house we will serve the Lord. Terus aku keinget juga sama sekolah sahabat kita nih beberapa minggu ini. Hari ini buatlah keputusanmu. Emang apa sih pentingnya pendeta? Kan kita tahu ya. Penyucian hati itu adalah sebuah proses tadi pendeta udah bilang kan kalau mau ngomongin doktrin itu doktrin sanctification makanya penyucian, tapi keputusan itu tetap harus dibuat hari ini walaupun besoknya gimana kita nggak tahu ya. Apa pentingnya membuat keputusan again and again? Mungkin yang nonton ini kan juga udah Kristen dari kecil, aku udah tahu cerita Zakheus, tapi kalau denger pelajaran yang kayak gini kan pengen berkomitmen lagi gitu ya. Membuat keputusannya seperti apa pendeta? Walaupun kita dapati banyak cerita di Alkitab bahwa Tuhan sering memberikan banyak sekali kesempatan bagi seseorang untuk dapat datang kepadanya lagi dan lagi. Tapi aku mau bilang, keselamatan itu adalah gift, karunia dari Tuhan. Sesungguh-sungguhnya Zakheus mencari Yesus, tapi kalau Yesus nggak datang ke Yeriko hari itu sia-sia. Ya kan? Benar nggak sih? Nah, dia mau tunggu Yesus sampai kapanpun, kalau Yesus nggak mampir di Jericho, ya sia-sia. Artinya keselamatan itu adalah anugerah gift. Kamu mau terima atau enggak, ya tergantung pilihan kamu. Jadi memanfaatkan kesempatan yang diberikan sama Tuhan hari ini, itu penting sekali. Karena itu ada hubungannya dengan nasib kita pada waktu yang akan datang. Kenapa? Kita manusia yang terbatas, Vi. Kita sekarang bernafas. Kemarin kita bernafas kan? Nanti beberapa saat lagi kita nggak tahu kita masih bisa bernafas atau enggak. Jadi eksistensi kita di atas dunia ini bergantung kepada sesuatu, yaitu karunia Allah. Jadi kalau kita tidak memaksimalkan atau tidak menghargai karunia Allah, bukan hanya sekedar kehidupan nafas, tapi keselamatan, aku pikir kita sedang menolak rahmat besar yang Tuhan sediakan sama kita. Karena untuk maksud itulah dia datang ke dunia. Makanya ayat 10 ditutup dengan kalimat apa tuh? Lukas 19 ayat 10. Oke, baru cari lagi ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi bayangkan kalau Yesus datang hanya untuk kita dan kita tolak dia. Aduh, sayang banget kan? Iya, yang hilang. Oke, itu aja pembicaraan kita hari ini tentang Zakheus. Aku rasa udah cukup banyak dan aku pribadi suka biografi. Ya kan? Jadi kalau mau belajar karakter seperti ini aku sangat enjoy. Apakah itu langsung baca dari Alkitab atau sambil ngobrol? Mungkin teman-teman bisa anggap ini podcast aja kali ya daripada liatin kita duduk di mobil. Jadi bisa sambil dengerin sambil melakukan kegiatan kita masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung di Facebook yang selalu membahas profil-profil di Alkitab yang mana keimanannya bisa kita teladani. Dan semoga kita bisa memasukkan profil-profil tersebut termasuk Zakheus sebagai teman kita di Facebook kita masing-masing. Sebelum kita tutup, paling tidak ada 1 atau 2 pelajaran yang bisa kita ambil kesimpulan dari cerita ini. Aku dulu. Aku dulu ya, aduh banyak sih ya. Tapi yang tadi paling berkesan, aku nggak pernah bayangin cerita Zakheus dihubungkan dengan orang tuanya. Mungkin karena pendeta Deddy Kurniawan udah jadi orang tua sekarang ya. Jadi waktu melihat cerita ini tuh langsung wah gitu kayaknya ini kalau anak gua namanya Zakheus gimana gitu ya. Tapi in a sense kita kan berada dalam iman ini karena orang tua kita gitu. Atau mungkin teman-teman yang berani mengambil keputusan sendiri juga pasti ada beban kan. Semoga orang tua saya juga mengerti apa yang saya percayai dan semoga suatu saat juga bisa bergabung dalam kepercayaan yang sama gitu. Jadi aku rasa it's a beautiful message. Ini pesan yang indah bahwa Yesus tahu apa yang Zakheus mau, dan ketika Yesus menjamah kehidupan Zakheus, orang-orang di sekitarnya juga terberkati. Gitu.
gitu. Jadi itu sebagai orang muda gitu ya, aku mau berusaha untuk live up to my name karena namaku juga bagus artinya gitu ya. Tapi itu nggak aku lakukan untuk menjadi kesombongan pribadi gitu ya, Ivy yang orang tahu di Hope Channel atau gimana. Tapi semoga karakter Yesus lebih terlihat gitu kan. Dan orang tua juga nggak malu punya anak Ivy yang ketahuan di publik karena dalamnya juga persis sama yang orang tahu di publik gitu. Kalau dari pendeta pribadi gimana? Mungkin nama kita tidak bagus, mungkin juga karakter kita nggak sebagus nama kita, tapi pengalaman menerima Yesus itu mengubah segalanya. Oke, it's okay. Kalau nama kita itu ada artinya saat ini, tapi ingat di dunia yang baru kita akan punya nama yang baru. Betul. Dan Tuhan tidak memberikan nama itu atas keadaan kita sekarang ini. Karena mungkin sekarang gue lagi hilang sih, Ivy lagi, teman-teman lagi hilang. Tapi Tuhan akan memberikan nama baru itu karena kita di masa yang akan datang. Setelah kita membarui kehidupan kita dengan Kristus. Ayat penutupnya tadi, Matius 5 tadi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Teman-teman, kita harus menikmati pengalaman seperti yang pengalaman yang dialami oleh Zakius. Kalau Zakius dapat mengalaminya, janji Tuhan, kita pun dapat mengalami. Tapi poin pentingnya adalah kita mau membuat perubahan yang radikal atau tidak dalam hidup kita. Karena kalau belum melakukannya, Vi, nama kita tidak akan pernah dipanggil sama Yesus. Ivy, aku mau menumpang di rumahmu. Oke, pendeta boleh berdoa bagi kita? Kita akan berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Bukti kebaikan-Mu sampai pada saat ini Kau masih mengaruniakan kami nafas kehidupan, kesempatan yang indah untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kesempatan untuk membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, membahas dan membagikannya bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman Facebook. Tuhan, pengertian kami mungkin terbatas untuk mengerti tentang sabda firman-Mu dan kebenarannya. Tapi apa yang dapat kami nikmati pada saat ini kiranya boleh menjadi pesan kehidupan, dan kami boleh memaknai serta menghidupkannya dalam kehidupan kami. Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kami alami sebagai anak-anak muda, seperti yang dialami oleh Zakius. Tapi kami percaya Yesus yang dari surga mengerti betapa beratnya pergumulan kehidupan kami ketika kami harus hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di dunia yang korup ini. Kami membutuhkan kuasa Tuhan untuk terus hadir dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, keteguhan iman, agar kami boleh berdiri teguh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan dan mempraktikkan kehidupan sebagaimana layaknya orang yang hidup dan benar di hadapan Tuhan. Bantu semua teman-teman Facebook yang punya pergumulan ini. Ketika mereka menang, mereka boleh menyaksikan kehidupan mereka, dan banyak orang akan melihat Kristus ditinggikan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kalau Zakius dapat mengalami pengalaman kehidupan yang diubahkan dengan cara yang radikal, kami rindu untuk mengalami pengalaman yang sama. Saat ini Tuhan, hari ini kami yakin dan percaya kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan semua anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan Hope Channel Facebook, dan kami percaya di waktu-waktu yang akan datang kami semua akan semakin dipersiapkan untuk menyambut Yesus sebagaimana Zakius dapat menyambut Yesus di dalam rumahnya. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang berduka cita diberikan penghiburan. Semua pergumulan boleh kami serahkan dan bawa ke kaki salib, satu-satunya pelepas dalam kehidupan kami. Pertemukan kami kembali di episode selanjutnya. Kami mau lebih menikmati banyak lagi berkat kebenaran firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Thank you Pendeta Denny. Kita akan bahas karakter lain di episode berikutnya ya. Dan teman-teman Facebook sekalian, jika ada karakter yang pengen kita kenalan dan mau berteman, boleh juga di komen di bawah video ini. Dan tentunya ikuti sosial media dari Hope Channel Indonesia supaya kita lebih asik lagi bertemannya. Kalau gitu sampai di sini kita log out dulu dari Facebook. Sampai bertemu lagi. Tuhan berkati.